dibangun bukan dana dari pemerintah, pinjaman, jaminannya itu adalah tanah itu sendiri. Kalau dikatakan tanah negara, mana bisa tanah negara dijaminkan? Seperti Pak Puan juga ini kita menyaksikan dia memberi beasiswa 2 dan S3. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi mengenai sengketa lahan antara Indobilco dan PPK GBK Senayan soal lahan di Senayan. Kali ini saya bersama Prof. Musni Umar, seorang sosiolog dan koordinator Aliansi Gerakan Penegakan Keadilan. Prof, ini belakangan ini kan muncul kabar bahwa ada penetapan dari Ketua PN Pusat untuk eksekusi pengosongan lahan Hotel Sultan. Suratnya terbitnya itu Kamis kemarin, pekan lalu, tanggal 30 April. Apa tanggapan Prof? Ya, pertama kita sebagai warga negara tentu prihatin ya. Prihatin adanya putusan seperti itu karena kita bisa menganggap itu tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah putusan itu muncul dari hati nurani dalam rangka menegakkan keadilan atau karena ada intervensi. Kita hanya bisa menduga-duga. Tetapi putusan itu yang bersifat serta-merta dan harus segera dieksekusi, inilah barangkali yang menjadi perbincangan di publik, khususnya mereka yang ingin di negeri yang kita cintai ini tegak keadilan. Nah, itu barangkali poin yang pertama. Tetapi masalah kisru di Hotel Sultan ini memang tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan hukum ansih. Karena hukum itu banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial ya. Kalau lingkungan di masyarakat kita melihat karena terpengaruh oleh pemberitaan media bahwa ini aset negara, maka apapun juga, apakah memenuhi syarat atau tidak, akhirnya hakim itu harus memutuskan seperti yang berkembang di masyarakat. Nah, itu yang pertama. Tetapi sekali lagi, jika kita rujukannya pada fenomena sosial yang ada, maka kita bisa tersesat. Karena tujuan orang datang ke pengadilan itu tidak lain adalah mencari keadilan. Keadilan yang bisa memberi kenyamanan, memberi kedamaian, memberi ketenangan bagi setiap orang. Dan itu yang memang tidak mudah kita peroleh sekarang ini. Maka kita lihat pernyataan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat ya, juga seorang pengusaha dia. Dia mengatakan, ya kita jangan banyak berharap kepada partai politik. Juga anggota DPR sebagai lembaga yang formal juga tidak. Lebih lagi kepada penegakan hukum. Nah, dari kata-kata ini kan muncul gambaran di benak kita bahwa memang ada persoalan di dalam penegakan hukum pada khususnya. Nah, inilah barangkali mengapa kita penting untuk mendorong supaya ada negosiasi, ada perundingan damai, karena nampaknya penyelesaian melalui pengadilan juga tidak bisa memuaskan semua pihak. Tetapi perundingan itu harus duduk sama rendah, berdiri sama tegak. Ya. Jadi equal ya, sama-sama untuk mencari kesepakatan bersama yang tentu kita harapkan win-win. Jadi tidak yang bukan win-loss, tapi win-win, kedua-duanya memperoleh ya kemenangan. Jadi itu barangkali yang menurut saya solusi yang harus kita dorong untuk diwujudkan. Dan ini sangat penting karena kalau melalui pengadilan
bisa saja ada yang kemudian memanfaatkan kekuasaan untuk mengatakan negara nggak boleh kalah, nggak boleh kalah. Nah kalau kata-kata itu akhirnya hilanglah upaya untuk mencari keadilan. Jadi kalau itu yang terjadi dan nampaknya saya menduga putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat itu ya seperti dugaan saya seperti itu, bahwa negara nggak boleh kalah. Jadi apapun harus diputuskan dia menang. Nah, itulah sesungguhnya yang melukai rasa keadilan masyarakat, dan sekali lagi penyelesaiannya itu adalah perundingan. Ya, negosiasi gitu. Jadi Prof, ini saya bacakan ya Prof. Jadi di amar putusan terbaru ya, Perdata nomor 208 tahun 2025, yang amarnya memerintahkan pengosongan kawasan Hotel Sultan, tapi majelis hakim mempertimbangkan juga pentingnya penyelesaian secara adil melalui negosiasi. Artinya ada ruang-ruang negosiasi di sini. Nah, itulah yang memang harus ditempuh. Jadi kita dorong ya pemerintah yang mewakili pemerintah, kemudian pengusaha dalam hal ini Ponco Sutowo ya sebagai pengusaha yang kalau tidak hati-hati maka akan sangat dirugikan dari keputusan itu. Bayangkan hotel ini dibangun bukan dana dari pemerintah, tapi kemudian ada klaim ini aset negara. Padahal untuk menentukan aset suatu barang merupakan aset negara, itu harus bisa dipastikan bahwa perolehan barang itu atau pembangunan suatu gedung itu dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah ini sama sekali tidak ada. Uang itu betul-betul diperoleh dari pinjaman ke perbankan internasional, tapi jaminannya itu adalah tanah itu sendiri, kurang lebih 13 hektar. Jadi bagaimana kalau dikatakan tanah negara, mana bisa tanah negara dijaminkan ke institusi keuangan, perbankan dalam hal ini. Jadi ini persoalan yang kita hadapi. Jadi saya setuju betul putusan dari Pengadilan Jakarta Pusat itu, walaupun semula saya mengecam gitu. Tapi ada pertimbangannya, negosiasi lah. Jadi maunya dia damai juga. Ada bagian di situ yang menganjurkan supaya damai. Saya kira itu yang kita harus pegang, dan kita harus dorong supaya betul-betul ini ada negosiasi, ada perundingan, ada pemerintah atau yang wakil pemerintah, kemudian pengusaha. Nah disitulah duduk bareng gimana mengatasi masalah Hotel Sultan. Karena kalau ini dibiarkan sekarang ini, dibiarkan sudah berapa lama ini dibiarkan? Sejak 2023 ini sampai sekarang pintu ini, ditutup semua. Hanya satu pintu saja. Dari 7 pintu. Dari 7 pintu. Jadi pemerintah pasti rugi. Kenapa rugi? Kehilangan peluang untuk mendapatkan pajak. Pajak itu kan bukan pajak bangunan saja atau PBB, tapi juga ada pajak penghasilan, lain, PPN. Macam-macam semuanya itu. Nah, pemerintah akan kehilangan itu. Kemudian pengusaha tentu rugi. Bayangkan hotel yang sedemikian besar ini, customer-nya itu tidak banyak. Dari mana dapat uang untuk membiayai kegiatan operasional? Jadi pasti rugi. Tapi juga karyawan itu pasti rugi. Kenapa? Tidak mungkin mereka tiap hari masuk ke situ, masuk ke hotel tanpa ada kegiatan. Karena kurang customer atau orang yang akan menginap di hotel ini berkurang. Jadi mereka mau melayani siapa? Akhirnya apa? Mereka dirumahkan. Atau bisa jadi juga mereka di PHK. PHK kalau misalnya keluarga mereka gimana? Nah, padahal pemerintah ini mencanangkan suatu pertumbuhan ekonomi 8%. Pertumbuhan ekonomi 8% itu berarti pilar utamanya itulah dunia usaha. Maka Hotel Sultan yang sedemikian besar ini tidak bisa dilakukan seperti sekarang ini. Dia harus didorong, dibangun dengan tentu kolaborasi semua pihak agar bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,
kemudian selain itu juga membayar pajak, juga memberi keuntungan kepada pengusaha, karena kalau pengusaha mendapatkan keuntungan, dia bayar lagi pajak ya. Jadi itulah barangkali pandangan saya mengenai masalah yang tengah dihadapi. Ini Prof, ini kan beredar kabar juga berbarengan dengan penetapan pengosongan lahan itu adalah bahwa areal Hotel Sultan ini kan akan dijadikan kawasan hijau. Nah, maksud saya begini, ini kawasan kan kawasan strategis. Negara butuh uang. Kalau kawasan hijau itu kan tidak bisa menghasilkan uang. Bagaimana mungkin lahan strategis ini kok dijadikan kawasan? Lah ini kan bukan taman ini kan kawasan komersil itu. Gimana menurut Prof? Itu pandangan orang yang bukan pengusaha. Karena pengusaha sejengkal tanah itu dia harus berusaha mendayagunakan tanah itu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Karena negara juga rugi loh ini kalau ini hotel sudah ada apartemen, ada 3 blok kalau nggak salah. Iya, betul. Itu luar biasa besar. Dan kalau ini dibuat seperti yang disebutkan itu kawasan hijau. Ya, kawasan hijau, kalau tidak salah yang mengatakan itu adalah kepala badan pengelola ini, Gelora Bung Karno. Itu akhirnya rakyat tidak akan mendapatkan. Dia memang senang-senang, tapi dia peroleh apa? Hanya senang-senang. Ini sudah cukup banyak di Gelora Bung Karno ini. Itu taman-taman. Di bawah pohon-pohon itu kalau kita bisa lari tengah matahari pun udah cukup banyak di situ. Nah, ini lagi dijadikan kawasan hijau. Kawasan hijau sendiri. Peluang untuk mendapatkan uang itu nggak ada. Nah, padahal rakyat itu tidak hanya, padahal pengusaha itu perlu mendapatkan uang, perlu memperoleh uang sebanyak-banyaknya ya, sebagai pengusaha. Pemerintah sangat perlu. Kenapa? Karena ini negara kan dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Dia perlu pemasukan pajak yang besar. Dari ada PPN-nya, ada PPH-nya, ada PBB apa semua. Nah, kalau di kawasan hijau jadi apa? Jadi padahal ini daerah yang luar biasa strategis. Jadi kuncinya itu adalah pemerintah, kemudian pengusaha dalam hal ini Ponco Sutowo duduk bareng, duduk bersama-sama. Kemudian bagaimana melihat ke depan? Jadi jangan kita melihat masa lalu. Masa lalu ya udahlah berlalu. Tapi ini pengalaman pahit untuk menyongsong ke depan, karena kita ingin pemerintah ini berhasil, sukses. Kalau dia sukses, bukan hanya pemerintahnya yang senang, tapi rakyatnya senang. Tapi kalau gagal dia menderita rakyat. Gitu. Jadi nggak boleh pemerintah ini gagal, dia harus sukses. Dan untuk sukses itu dukungan para pengusaha itu luar biasa dalam kaitan itulah peran dari PT Indobilco dengan Ponco Sutowo yang berhasil membangun hotel yang mewah ini, juga Jakarta Convention Center itu luar biasa. Nah, inilah yang harus kita dorong. Kita harus beri peluang agar semakin besar, karena dengan besarnya dia akan berinvestasi. Semakin banyak investasi akan semakin besar memberi lapangan pekerjaan. Nah, kalau orang punya pekerjaan, maka dia bisa membayar pajak, PPH ya, PPH. Dia bisa banyak berbelanja. PPN lagi di situ kan dia makan di luar, dengan keluarga dan berbelanja. Jadi ekonomi ini bergerak, bergerak. Itulah barangkali menurut saya yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi di Hotel Sultan. Jadi saya tadi sedikit mengutip bahwa Profesor sebaiknya kan ini win-win solution. Nah, artinya kalau win-win artinya harus ada negosiasi. Ujungnya damai. Tidak, hukum itu kan salah satu cara menyelesaikan. Nah, dengan win-win solution ini kan artinya negara tidak kehilangan muka, pengusaha kan bisa terus berusaha. Nah, apa Prof dampaknya apabila hotel ini tetap ada? Dampaknya itu besar sekali. Pertama akan memberi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi. Itu pasti. Kedua akan membuka lapangan pekerjaan. Sekarang ini susah untuk orang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan gitu. Nah, ketiga bukan hanya itu, tetapi juga pengusaha bisa semakin banyak. Makin banyak.
dia kalau kaya seperti Pak Ponco kaya bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi dia memimpin yayasan-yayasan yang banyak. Kemarin ini kita menyaksikan dia memberi beasiswa betul. S2 dan S3. gitu ya. Kemudian selain itu juga dia membina universitas yang ada yang didirikan oleh Pak PT IKI ya. Pak Ibnu Sutowo mendirikan suatu universitas dan dilanjutkan Pak Ponco. Nah semuanya kalau terhenti, uang ambil dari mana? Jadi rakyatnya susah, pegawainya susah, pemerintah juga susah karena tidak bisa mendapatkan uang dari perputaran ekonomi yang ada. Dan satu lagi Prof, dengan adanya perdamaian kan berarti ada semacam kepastian hukum. Jadi investor asing yang mau datang masuk ke Indonesia tidak takut lagi kan, karena pemerintah kan rajin ke luar negeri, roadshow kemana-mana untuk mencari investor. Nah, dengan adanya keputusan-keputusan yang baik lebih di Sultan ini, maka investor asing pun pasti akan masuk. Ya, salah satu dampak yang memang akan terjadi kalau ini diselesaikan secara damai, tidak ribut-ribut di media, maka investor itu akan menaruh kepercayaan bahwa di negeri ini ada kepastian hukum. Kalau ada masalah hukum diselesaikan secara musyawarah, melalui negosiasi, yang pemerintah tetap mendapatkan kehormatan di situ sebagai yang diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin, tapi juga pengusahanya tetap terlindungi. Dan sesungguhnya tujuan kita merdeka itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi pengusahanya itu terlindungi, rakyat yang lagi susah mendapatkan pekerjaan terlindungi, juga masyarakat yang ingin menikmati hotel ini, menginap di sini, kemudian pagi harinya atau sore harinya dia berolahraga di Gelora Bung Karno, GBK situ, itu kan akan bisa dilakukan dengan baik. Jadi saya kira cara damai melalui perundingan itulah sesungguhnya solusi yang memang harus kita dorong. Jadi bulan Mei ini, Profesor, kan bulan baik buat Indonesia. Betul. Ada tanggal 2 Hari Pendidikan Nasional, kemudian tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional. Betul. Mudah-mudahan di bulan Mei ini Hotel Sultan tetap ada. Jadi penetapan pengosongan itu bukan berarti harus pengosongan. Nah, kalau pengosongan sulit juga ini apa yang mau dikosongkan. Iya, itu Prof. Jadi bulan ini semoga masalah ini selesai dengan baik. Gitu Prof ya? Oke, saya kira betul itu. Tadi masih ada kurang hari buruh. Tanggal 1 Mei, betul. Tanggal 1, tanggal 2 hari penting. Pendidikan itu, kemudian hari buruh. 20 Mei itu. Hari Kebangkitan Nasional. Dan kita harus mendorong supaya bangsa yang besar ini bangkit terus untuk meraih kemajuan demi kemajuan. Jadi hari buruh, karyawan Sultan tetap bekerja dengan baik, pendidikan semua terdidik dengan kasus ini, dan tanggal 20 kita bangkit dengan yang baru. Demikian pemirsa, dialog kita kali ini. Sampai jumpa.